apa dengan hak. Saya justru bisa sepakat dan lebih mudah saya nyambung sananya gitu. Karena kenapa? Berbicara salah satu pemikiran dari Axel Hahn ini juga berbicara persoalan kebebasan atau keterjaminan, kesetaraan antara setiap individu. Keterjaminan hak justru itu juga akan menciptakan solidarity yang kuat. Dan itu harus ditopang dengan cinta. Tadi saya juga yang sedikit memang sulit menangkap karena memang menggunakan istilah hukum. Terima kasih atas pencerahannya, Prof. Hak. Menyesatkan ada. Oke, tadi ada ini ya, anak-anak ekonomi kan dapat kritikan dari Nancy Fraser tentang rekognisi. Jadi katanya Nancy Fraser tadi, rekognisi mungkin hanya bisa mengatasi kesenjangan kultural dan simbolik, ketidakadilan kultural dan simbolik. Tapi tidak bisa mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh sosial ekonomi. Lebih khusus kepada ekonomi karena saya sarjana ekonomi ya. Mewakili Mas Firman Saputali mungkin. Tapi saya tunggu suaranya sebagai anak ekonomi juga. Yang berkaitan erat dengan ekonomi, Mbak. Kalau yang secara umum buat apa? Apa itu? Nah, jadi kritikan dari Nancy Fraser ini menunjuk kepada redistribusi. Nah, redistribusi itu dengan harapan ya, mungkin harapannya Nancy Fraser. Nancy Fraser ini anak ekonomi enggak sih? Harusnya dia tahu bahwa redistribusi itu tidak memberikan rekognisi, justru akan menimbulkan kesenjangan lainnya. Kesenjangan dalam konteks rekognisi ya, bukan pemerataan harta kekayaan. Karena kalau gak usah jauh-jauh dalam sistematika Islam aja, redistribusi dalam bentuk zakat itu menimbulkan dua golongan kelas sosial antara muzaki dan mustahik. Iya kan ya? Allahu Akbar. Jadi memang redistribusi itu bisa menghilangkan kesenjangan secara ekonomi, tapi dalam rekognisi tidak bisa. Sehingga memang saya paling setuju, paling ideal memang pendapat Adam Smith. Karena kalau kita lihat dari pemberdayaan yang berlaku sekarang, tidak bisa memberdayakan masing-masing orang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kelas-kelas sosial itu sama kayak kelakuan anak kecil yang nggak bisa menerima kenyataan bahwa dia miskin. Iya sama. Karena memang tanpa kesadaran personal akan usaha. Karena saya baca buku-buku kapitalis, bagaimana orang kapitalis memandang orang sosialis dan bagaimana orang sosialis memandang orang kapitalis. Ini sama-sama seperti pertengkaran anak kecil. Dan itu memuakkan. Karena sama-sama tidak menghasilkan konsep yang ideal. Makanya nggak heran sosialis meruntuh dalam masa waktu yang sangat belia. Runtuh. Jangankan gitu, Islam sebagai agama yang gandrung terhadap internalisasi nilai sosialisme sama-sama runtuh akhirnya. Kenapa? Karena tidak bisa melihat objektifikasi bahwa tidak bisa melihat objektifikasi bahwa dalam ranah ekonomi, rekognisi, dalam ranah ekonomi ini ada satu bahasa, kekayaan, harta. Dalam bahasa sekarang kita kebahasakan uang. Hanya itu, rekognisi sampean mau diakui secara kaya atau miskin, nggak bisa dengan jabatan sampean. Hanya uang. Kita kembalikan semuanya kepada uang. Uang, semuanya uang. Sampean mau menuntut rekognisi semacam apa? Kalau tidak ada uangnya, nggak bisa. Kecuali kalian mau pakai pendekatan rekognisi cinta. Itu pun cinta jadi baby sugar baru dicintai. Bukan karena kita pakai konsep ekonomi kapitalis. Ya, bukan masalah pakai konsep ekonomi kapitalisme, sama. Sosialisme menggunakan konsep sosialisme itu letak kesedihan yang Mbak harus sadari. Sosialisme itu menganut konsep kapitalisme. Cuma dengan ranah itu kapitalisme dan dalam ranah kayak Julia Perez kan. Sehingga kalau kita melihat dari konsep-konsep dasar yang dimiliki oleh
Sosialisme semuanya bergantung kepada konsep-konsep kapitalisme. Serem ini udah meninjau secara langsung tentang apa pekerjaan-pekerjaan PSK itu ya, Mbak. Orang-orang yang karena tidak memiliki rekognisi secara ekonomi. Itu sebagai rekognisi ya, Pak tahu ya. Itu rekognisi ya, Mbak. Jadi secara ekonomi redistribusi tidak menyelesaikan rekognisi yang bersifat ekonomi itu. Karena rekognisi secara ekonomi itu di samping berpautan terhadap Tapi jumlah perjuangan rekognisi juga bisa dilewati dengan cara ekonomi. Oh, itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Mukjizat hari ini adalah kaya. Jadi kalau sampean ingin menjadi orang yang memiliki mukjizat, menjadi nabi-nabi baru, jadilah kaum kapitalis. Ya. Kun nggak jadi, masih ada prosesnya. Saya pesen. Kalau kun fayakan kan langsung jadi. Kalau sekarang apanya arahnya kemana? Jadi bagaimana? Bahwa ini kan ada pendapat sanggahan dari Nancy Fraser, Mbak, yang menjelaskan, makanya gini lagi. Nancy Fraser menjelaskan bahwa rekognisi sosial ekonomi itu tidak bisa terselesaikan. Iya. Makanya ini dibawa ke sosial ekonomi. Tapi dia mengusulkan redistribusi dan redistribusi juga tidak bisa menyelesaikan. Ini uniknya masalah ekonomi. Masalah ekonomi kalian mau pakai pendekatan apapun tidak akan menyelesaikan. Makanya zakat apakah menyelesaikan kemiskinan? Menyelesaikan tingkat konsumsi saja, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah kemiskinan. Ada pendekatan baru sekarang zakat produktif untuk menyelesaikan kemiskinan. Tidak bisa lagi karena memang konsepsi dasar zakat itu adalah harta konsumtif. Jadi memang permasalahan kemiskinan bukan permasalahan yang bisa diselesaikan melalui pemberdayaan orang-orang, nggak bisa. Iya, sampai Ini karena persoalan itu tidak diselesaikan di hulunya, sedangkan redistribusi itu masalah hilirnya, kan distribusi aja bukan. Nah, makanya usulan dari Nancy Fraser itu juga tidak bisa menyelesaikan dari kesenjangan, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Jadi Tapi gini ya. Kalau teori-teori sebelum tokoh-tokoh sebelum Axel Honneth itu kan mengkritisi terkait dengan pendapatnya Marx. Iya. Iya, Kak. Iya, tentang jadi tokoh-tokoh sebelum Habermas, sebelum Axel Honneth kan juga mengkritisi teorinya Marx kan gitu kan. Teorinya Marx terkait dengan industrialisasi modern itu kan. Nah, dari kritik-kritik tersebut gitu kan, berbeda memang dengan Honneth gitu. Berbeda dengan Honneth, Axel Honneth dan juga Habermas. Habermas dan Axel Honneth berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana kita membawa ini bukan jawaban ya, bukan tanggapan. Ini hanya tanggapan berbentuk pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Saya suka ditanya gitu. Bagaimana gitu kan? Rekognisi ini dibawa ke persoalan ekonomi gitu. Karena kan yang digaungkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya dari teori kritis itu mengkritisi terkait industrialisasi modern pada masa itu gitu kan, yang mana itu menambah terhadap permasalahan sosial yang ada gitu kan, dari ekonomi menambah ke persoalan yang lain, pendidikan dan semacamnya gitu kan. Nah, bagaimana kita membawa ini gitu kan, rekognisi ini ke ranah ekonomi gitu kan, karena kalau yang sebelumnya dari ekonomi dibawa ke ranah yang lain gitu kan, ke ranah yang lain, termasuk juga ada dan semacamnya. Namun hari ini bagaimana kita membawa rekognisi ini terhadap ranah ekonomi? Kira-kira gimana? Makanya dikritik oleh Nancy Fraser gitu kan. Iya. Ya, intinya itu. Intinya itu tanggapannya.
Apakah rekognisi? Yang ini kameranya, yang ini. Kan saya mau nanya ke Mas Banu. Mas Banu kan menyatakan bahwasanya paling ideal itu pernyataan dari Adam Smith kan. Nah, tapi kan apakah kapitalis konsep dari Adam Smith itu kan berbeda sama kapitalis sekarang gitu kan. Sudah banyak evolusi. Berevolusi. Yang harus direkognisi. Harus merekognisi untuk berevolusi sampai saat ini, kita tuh membutuhkan teori-teori dari ekonomi Marxisme kan, ekonomi komunisme. Salah satunya ya perkembangannya salah satunya kita adanya hak-hak buruh sekarang, hak buruh mendapatkan cuti, tunjangan dan lain sebagainya. Itu dalam itu kan sebuah rekognisi terhadap buruh gitu, kelas bawah gitu kan. Merendahkan buruh sampean. Enggak, maksudnya kelas yang tidak menguasai alat-alat reproduksi gitu, alat produksi. Kapitalis jika tidak ada yang sosialis gitu, maksudnya mereka nggak disebut kaya kalau nggak ada yang miskin gitu ya. Enggak, sekarang kan kalau kata Mas Banu, Tidak seideal itu, Mbak. kata Mas Banu kan seperti ini, Mak. Kata Mas Banu kan seperti ini, Mbak. Bahwasanya pengakuan saat ini, rekognisi saat ini adalah uang gitu katanya. Dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ekonomi apa? Ya uang. Tapi kan sebenarnya kan kapitalis semakin hari semakin berkembang, bahkan seorang buruh pun bisa menjadi seorang kapitalis. Apa tidak menjadi sebuah solusi? Karena itu nanti akan menimbulkan kesenjangan baru, Kak. Ada pembagian bahwa saat saya sudah meredistribusikan harta saya direkognisi sebagai dalam konteks zakat misalnya. Saya direkognisi saya sebagai muzaki. Rekognisi saya sebagai muzaki. Dan orang yang menerima harta itu, oke, secara objek material, secara ekonomi, mereka mendapatkan redistribusi harta. Tapi akan ada rekognisi bahwa mereka itu kaum-kaum mustahik. Kaum-kaum tidak berdaya dan kaum-kaum berdaya. Kaum-kaum yang melakukan pemberdayaan dan kaum-kaum yang diberdayakan. Sehingga rekognisi yang dihasilkan pun berbeda. Dan cenderung satunya a'la dan satunya tidak seberatas tidak setara dengan itu. Karena memang dari konteks redistribusi yang dilakukan menghadirkan simbol-simbol sosial baru. Sehingga rekognisi itu justru menimbulkan rekognisi status sosial yang berlainan. Memang secara ekonomi, objek materialnya mereka mendapatkan harta. Tapi secara rekognisi mereka ini orang-orang gak mampu. Udah dah. Kenapa? Tapi kan masyarakat kita pun misalnya beli gas ada baca untuk masyarakat miskin, kita fine-fine aja. Lah itu uniknya kapitalisme. Kapitalisme itu menggunakan logika gimana? Kita nggak takut rekognisi sampean ini kan gasnya anak orang miskin. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting uang saya tetap kaya. Lagi pula nggak mungkin orang melihat karena sampean beli gas 16.500 tak lagi naik. 16.500 ada yang 17, ada yang 17,5, ada yang 18 dari sampai yang mahal ya biasa pelaku ekonomi. itu nggak mungkin sampean lihat kekayaan dari itu. Baru kalau sampean flexing murah banget. Nah, sampean direkognisi sebagai orang kaya. Kita melihat kelakuan Indra Ken, Doni Salmanan melalui bukan kartu fleksi, Mbak. Flexing itu memamerkan kekayaan. Mereka melakukan itu hanya untuk rekognisi secara ekonomi mereka itu kaya. Sampai akhirnya sampai akhirnya membuat kecerdasan netizen itu memuncak. Kenapa kok kekayaan mereka tidak rasional? Sehingga netizen itu keponya netizen itu bahaya, menggerakkan Polri. Sehingga Indra Ken, Juragan 99, Doni Salmanan, semuanya yang meresahkan netizen ada di kantor polisi semua. Karena mereka ingin rekognisi dari netizen. Terima kasih netizen Indonesia yang skeptis. Akhirnya mereka terkuak. Iya, rekognisi mereka menjadi bumerang, akhirnya balik sendiri. Tapi kan kalau di negara di hukum yang lain itu mereka tidak salah katanya. Menjadi seorang binary option itu tidak bersalah katanya.
banyak sekali seperti itu. Tapi karena flexing dan juga yang Mas sebutkan tadi gaya hidup yang tidak normal dan juga terlalu membranding dirinya bahwasanya mereka crazy rich, tapi sebenarnya kan di balik layarnya tidak seperti itu. Kan banyak yang speak up kan sekarang kayak mereka itu dibentuk sedemikian rupa untuk kaya raya, padahal cuma beli mobil satu doang gitu kan. Ternyata harus dipegangin. aduh. Nah, jadi bener Mbak, kan melihat apa ya? Kalau di luar negeri kan legal, binary option itu di luar negeri legal. Mereka ditangkap karena itu tidak legal, karena ilegal. Seandainya legal binary option, ini ada permasalahan yang para netizen Indonesia nggak pahami. Jadi mereka ditangkap bukan karena pakai sistem binary option. Karena sistem binary optionnya tidak legal. Seandainya legal, mereka tidak akan ditangkap. Sah menggunakan itu dan tidak ada kekuatan hukum, rekognisi secara hukum yang melegalkan mereka dapat dihukum. Seperti itu. Nah, untungnya netizen kita memiliki skeptisitas itu bahwa mereka kan crazy rich. Sebenarnya saya setuju dengan Mbak Risti tadi bahwa crazy rich itu hidup tidak normal. Jadi saya menyimpulkan bahwa crazy rich itu adalah apa itu? Autisisme terhadap harta, sehingga mereka menggunakan harta secara tidak rasional, menggunakan flexing ya, untuk hanya untuk rekognisi. Enggak, ini bedanya orang-orang yang menggunakan apa? Mereka yang bisa dibilang orang kaya baru. Iya, itu orang kaya baru ya. Bukan orang kaya baru. Kalau kalian melihat pelaku MLM gini. Multi level marketing dan segala sesuatu bentuk yang bisnis pemasaran semacam itu. Flexing merupakan apa ya? Apa ini? Pakai bahasa ini, rekognisi dalam perekonomian. Mereka gunakan ya, perlu testimoni. Emang MS Glow. Siapa tahu kalau dikasih MS Glow tambah putih, Mbak. Anda tidak bisa menguasai Jadi rekognisi dalam hal konteks yang bersifat ekonomi itu memang hanya ada satu bahasa ini. Ini gak ya memang ini kan. Dalam ekonomi ini rancunya saya di sini. Bahasa yang digunakan itu hanya harta kekayaan. Kita nggak bisa membahasakan lain kita dalam menggolongkan orang kaya. Oke, ada yang mau bilang orang kaya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oke, kita pergi ke pengajian besok. Karena dalam konteks ekonomi kita nggak bisa tawar menawar. Dan saya akui, karena memang orang harta kekayaan. Pokoknya harta kekayaan ya. Kalau bahasanya sekarang uang. Apa segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang memiliki nilai apa? Likuiditas. Saat segala sesuatu bisa menjadikan kalian berdaya secara ekonomi, memiliki nilai likuiditas. Apa itu? Likuiditas itu nilai tukar, Kak. Langsung bisa ditukar. Kayak singkong. Singkong itu nggak memiliki nilai likuiditas. Karena nggak bisa sampean. Mbak, saya mau beli emas pakai 1 ton singkong. Mau? Nggak mau. Karena ini bukan pengusaha singkong. Coba pengusaha singkong. Mau. Iya, memiliki nilai likuiditas. Kayak selangkangan perempuan bisa. Iya, itu sebagian orang menggunakan itu sebagai likuiditas. Misal. Selangkangan. Ini contoh, Bung. Berarti pengakuan itu likuiditas ya. Dalam konteks ekonomi ya, kita mengakui seseorang kaya apabila dia bisa menunjukkan bahwa dia kaya. Oke, sampai bilang, di rekening saya ada uang. Bisa dijadikan jaminan ya. Buat apa ijazah, Mas? Nembak lagi. Zaman artis-artis dulu yang suka pamer berapa rekening kamu atau harga outfit kamu itu bentuk sebuah rekognisi ya. Rekognisi secara ekonomi, Mbak. Tapi caranya norak. Coba harga kan kalau lihat parodi ini harga apa? Kita melihat nasabah prioritas Bank BCA itu nggak sama sekali nggak punya masalah tentang rekognisi secara ekonomi. Sama sekali nggak pakai hal-hal yang branded. Mark Zuckerberg nggak pakai sepatu Converse ya, Mas ya. Nggak pakai. Iya kan? Kita melihat bahwa rekognisi secara ekonomi itu hanya memuaskan mata-mata kita, dan kita lihat di industri Korea Selatan.
Nggak ada industri Korea Selatan yang menampilkan makan-makan di pinggir jalan, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, nggak ada. Maksudnya makan-makan di pinggir jalan menampilkan hidup-hidup sederhana. Semuanya menampilkan flexing. Lihat. Street food Korea Selatan beda sama ini street food Indonesia, apalagi India, beda. Kita melihat flexing secara rekognisi perekonomian, kemajuan ekonomian Korea Selatan digambarkan dalam konteks drama Korea. Oke, kita lihat drama Korea. Juga digambarkan betapa ketimpangan sosial di sana bagaimana. Kalau kamu jadi yang Anda tuh Oke, gini, bukan masalah jas. Yang digandrungi sekarang siapa? Yang digandrungi sama anu? Jora. Apunah. Astagfirullah. Ini kayaknya harus selesai nih. Terutama yang berkaitan dengan Nancy Fraser tadi. Nancy Fraser ini adalah seorang feminis bisa, ilmuwan politik bisa, dan juga seorang Marxis juga ya. Kita jangan lupa tentang identitas seorang Nancy Fraser ini adalah seorang Marxis. Orang-orang Marxis kebanyakan menganggap bahwasanya kemiskinan, ketidakadilan yang berada di sekitar kita itu gara-gara satu faktor struktur. Kemiskinan yang terstruktur. Jadi kemiskinan mereka bukan terjadi secara alamiah, tapi sudah diorganisasi secara struktural. Misalnya oleh pemerintah atau sebagainya. Nah, berkaitan dengan redistribusi tadi, sebenarnya redistribusi ini adalah salah satu bentuk tambahan bagaimana kita menciptakan keadilan selain rekognisi. Karena kenapa? Bukan berarti kita ketika kita melakukan redistribusi, kita memandang bahwasanya kita akan tercipta sebuah kelas baru pasca itu. Tapi kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Oke, kita lihat sekarang. Orang Papua, mohon maaf, bukan untuk membeda-bedakan. Orang Papua, kenapa mereka meskipun secara hak, secara rekognisi mereka sudah mendapatkan, tapi sampai sekarang mereka ingin merdeka lagi. Karena mereka secara hak, secara ekonomi, itu mereka belum terpenuhi. Bukan berarti redistribusi ini diberikan kepada orang yang memang benar-benar gak mampu. Tapi bisa saja diberikan kepada kaum-kaum yang memang haknya secara ekonomi tidak tercapai. Orang Papua, itu kenapa mereka tetap mengkritisi secara redistribusi masih belum adil? Karena secara contohnya Freeport itu secara hak itu adalah hak orang-orang Papua. Tapi secara keadilan itu sama sekali tidak adil bagi mereka karena kemiskinan yang tercipta pasca adanya Freeport itu bukan kemiskinan yang tercipta secara alamiah, tapi dibentuk oleh struktur. Dan oleh karena itu dia itu ingin mencari bentuk distribusi karena ingin mengambil haknya secara ekonomis, bukan gara-gara dia adalah kaum golongan orang-orang yang miskin, benar-benar miskin gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau distribusikan diberikan kepada orang-orang yang haknya secara ekonomis sudah terambil, itu saya rasa potensi untuk menimbulkan kelas-kelas baru setelah itu sangat sulit juga gitu. Itu yang saya pahami terkait Nancy Fraser tadi, redistribusi. Maka dari itu redistribusi menjadi salah satu bentuk solusi selain rekognisi dalam mengentaskan ketidakadilan. Gitu. Terus, gimana keadilan menurut Axel Honneth? Itu keadilan menurut Axel, ya beda. Axel Honneth kan cukup rekognisi, tapi kemudian dikritik sama Nancy Fraser bahwa tidak hanya rekognisi, tapi juga kita harus melakukan redistribusi. Karena kita harus menggali faktor ketidakadilan. Ketidakadilan menurut Nancy Fraser ini bukan satu, tapi dua. Ketidakadilan kultural simbolik dan juga ketidakadilan sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi ini yang diabaikan oleh Axel Honneth. Dan solusinya dalam mengentaskan ketidakadilan sosial ekonomi melalui redistribusi. Gitu. Ada lagi? Masih penasaran dalam istilah rekognisi itu? Enggak, serius penasaran. Cakil Sofwan, ini serius saya. Penasaran saya. Axel Honneth mungkin menganggap ini adalah hal vital mungkin ya dalam sosial kita, dalam rekognisi. Pertanyaannya sekarang,
pengakuan itu tadi kan ada hak. Kan sebenarnya itu bukan bahasa hukum ya, ada hak ya kan, lebih mendekati pada hak kesetaraan hak ya. Untuk mengakui kesetaraan hak ya harus untuk kesetaraan hak kan harus ada pengakuan kan ya. Sekarang masyarakat sosial itu ada istilah apa namanya, ketimpangan itu, ketimpangan apa? Terserah ketimpangan apa saja ya. Mau ketimpangan ekonomi ya, mau ketimpangan sosial ya kan ya. Ya enggak kan ada dan ketimpangan-ketimpangan yang muncul. Ya terserah, intinya pokoknya ketimpangan itu. Lah, berbicara dalam politik, semua adalah tujuannya demi rakyat. Iya kan ya? Kan iya. Tujuannya demi rakyat. Sekalipun demi rakyat. Baik untuk membangun cinta, kesetaraan hak dan solidaritas misal. Nah, di tengah mekanisme perpolitikan kita muncul suatu kelas yang namanya partai ya. Partai politik. Iya kan ya? Sehingga politisi ataupun politikus itu akan diakui ketika dia harus bergabung kepada parpol. Kan kayak gitu dalam sosial kita. Nah, banyak orang-orang yang peduli terhadap politik tapi tidak memiliki pengakuan di dalam perpolitikan kita karena gak masuk pada parpol. Misal Sofan sudah pantas menjadi kalau di mahasiswa itu BEM, BEM karena tidak masuk pada kalau di mahasiswa organisasi lah kayak gitu ya, jadi tidak bisa direkomendasi untuk akan hal itu karena kesulitan mencari pengakuan. Nah, di dalam beberapa kajian hal seperti itu adalah ketimpangan terserah kata saya tadi, mau ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi. Iya. Dalam kata lain, kita harus memberikan keadilan. Sekarang bagaimana rekognisi itu menciptakan suatu keadilan? Rekognisi yang ditawarkan oleh Axel Honneth, jika memang dia adalah penerus dari tokoh-tokoh mazhab kritis sebelumnya yang sering menyuarakan dengan lantang perihal keadilan, kan iya. Bagaimana pandangan Axel Honneth itu dengan rekognisi keadilan itu tercapai? Itu banyak di Indonesia itu. Kita mendapat pekerjaan harus punya pengakuan legalitas ijazah, itu kan menjadi syarat. Banyaklah harus punya pengalaman kerja yang dibuktikan dengan ya kerja menjadi ya bukan sekedar cari pengalaman tapi cari penghasilan juga. Ya kan kayak gitu. Nah, gimana hal ini terjadi dalam sosialisme atau dalam sosial kita? Kan sedangkan kita bersuara untuk memperjuangkan, kita akan disebut agitator atau pengacau dalam satu tatanan. Itu sering terjadi. Kan iya. Gimana itu Mas Sofan, Anda setelah membaca pola pikir atau pemikiran dari Axel Honneth merespon akan hal ini? Ya enggak, nanti didiskusikan. Misal punya ijazah S2 misal, ya kan? Enggak punya ijazah S1 atau enggak bisa bekerja. Kan sehingga gara-gara rekognisi terjadi kelas.
orang yang nggak punya ijazah strata 1 pantas disebut buruh misal, karena syarat-syarat pekerjaan sekarang harus minimal strata 1 tinggi sekian gitu kan ya. Body beratnya sekian gitu kan. Enggak, itu memang penting di dalam suatu karir. Misal, mana mungkin Banu jadi Banu jadi Miss Universe misal. Kalau harus ada syarat. Nah, butuh akan pengakuan. Kalau jadi tentara mungkin karena sekarang kan pakai celana tentara Rusia. Pakai celana tentara Rusia ini ya. Pantas. Nah, rekognisi seperti ini sering menjadi problem masyarakat kita. Saya kalau boleh saya bicara sama Pak Jokowi, bukan gara-gara kita sering impor yang menjadikan pengangguran, tapi syarat-syarat rekognisi tersebut. Kenapa untuk menjadi driver Gojek harus punya SIM A misal, harus punya ijazah minimal SMA, harus bisa baca, ya kan? Itu hanya menjadi syarat, tapi solusinya gak ada, Mas. Hah? Kata siapa? Yang bebas gak ada syarat itu hanya menjadi calon istri saya. Sandi nomor GGI siapa? Sandi nomor GGI. Berarti calon istrinya Kaang meskipun bukan cewek nggak apa-apa kan? Oh ini masih syarat Mas. Kamu tahu istri apa? Bedakan antara istri dan teman. Berarti istri tak boleh jorok. Subhanallah, itu baru Bagaimana untuk menyetarakan ataupun memperjuangkan hak-hak orang yang tidak masuk parpol gitu kan Kak? Yang tidak mendapatkan pengakuan akibat tidak masuk parpol. Contohnya kayak rekrutmen kerja itu loh. Dibutuhkan syarat utama pertama itu adalah minimal memiliki pengalaman 2 tahun. Orang itu ingin daftar kerja karena dia ingin mendapatkan pengalaman. Tapi minimal harus punya pengalaman 2 tahun. Itu gimana itu logikanya itu? Tapi saya nemu itu, maksudnya pengalaman kerja 2 tahun itu mereka dipaksa magang tanpa digaji. Ya Mas Irman ya. Ya, jadi mereka itu suruh magang dulu 2 tahun. Jadi kamu kerja secara gratis, kamu saya gaji gitu. 2 tahun. Gajinya itu nanti dapat pengakuan pengalaman kerja selama 2 tahun sehingga nanti mereka bisa kerja. Ya Mas Irman. Bukan 1 bulan Mas pengalaman kerja Mas 2 tahun. Beda antara kerja dan magang. Bagaimana seorang mendapatkan hak-hak sedangkan masih ada aturan-aturan yang perlu dilewati gitu kan? Tidak mendapatkan pengakuan itu kan? Iya, mendapatkan pengakuan terhadap dirinya sedangkan dia itu terkungkung oleh aturan-aturan gitu kan? Terlalu idealis aja. Berarti sekalipun pengakuan masih tebang pilih ya? Tidak tahu aja. Kan? Tidak tahu. Mau tak tahu deh. Pertanyaan. Jadi pertanyaan Mas Ang gini. Bagaimana seorang mendapatkan hak-haknya atas untuk diakui gitu. Namun dia masih terkungkung dengan aturan-aturan gitu. Dengan aturan-aturan yang ada. Karena gini ya, kalau saya pribadi dengan bacaan-bacaan terkait dengan hasil Hanet, adanya aturan itu kan juga atas dasar konsensus dari berbagai atas dasar pengakuan yang lain gitu kan. Atas dasar itu. Jadi adanya pengakuan seperti halnya gini ya. Saya juga ingin menjawab terkait dengan Mas Ali tadi gitu kan.
Bang Ali tadi. Masuk dengan itu juga. Kenapa kok G30 SPKI gitu kan? Itu menjadi tragedi yang sangat menyakitkan gitu kan. Bahkan itu menjadi trauma bagi orang-orang gitu kan. Utamanya di masa Orde Baru. Terutama di iya. Iya. Itu kan karena gini. Kalau di ranah Kamu harus paham rumus ekonomi. Bagaimana penambahan nilai? karena undang-undang dasar dan juga adanya undang-undang dasar dan juga Pancasila selaku juga 4 pilar kebangsaannya kita gitu kan. Salah satu dari 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaannya kita itu juga merupakan kesepakatan dari berbagai golongan-golongan yang ada di negara kita gitu kan. Nah, itu merupakan perwakilan dari golongan-golongan yang sudah diakui dalam kesepakatan dari golongan-golongan yang itu sudah diakui dalam negara kita gitu kan. Nah, kenapa kok PKI ini menjadi kecaman yang tidak demikian, yang tidak enak gitu kan? Karena itu sudah melanggar dari aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan golongan-golongan. Bisa dipahami Mas Ali ya? Itu. Yani itulah. Paham kan Mas Ali ya? Meskipun ada dari beberapa golongan yang mengafirmasi terhadap tragedi itu. Atau mengafirmasi terhadap adanya PKI gitu. Nah, sama ketika adanya aturan-aturan yang menuntut terhadap seseorang dalam baik itu dalam tatanan pekerjaan, prasyarat pekerjaan ataupun prasyarat lain semacamnya, itu merupakan prasyarat ataupun undang-undang aturan yang sudah berlaku, itu merupakan seleksi ataupun kesepakatan yang sudah disepakati dari berbagai golongan yang ada. Nah, ketika seseorang tidak mencapai dari prasyarat itu, langkahnya dua untuk mendapatkan pengakuan. Pertama, dia diakui sebagai orang yang gagal. Gagal itu bukan pengakuan gitu. Iya gini, entar dulu. Entar dulu. Mau mencari pengakuan. Nah lah ya, bagaimana rekonstruksi bisa berjalan dengan lancar kalau masih ada kayak gitu? Bentar dulu Kak, kita selesai deh jawabannya. Biar kalian itu panas. Diakui sebagai orang yang gagal. Yang kedua, dengan cara tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif, lobbying gitu kan. Bahwasanya saya berasal dari beberapa golongan yang tidak setuju gitu kan. Sehingga mengalami kesepakatan dan negosiasi dengan pihak yang itu. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua, ya dia gagal, gak sampai pada rekognisi tersebut. Itu aja kan. Jadi intinya caranya ada tindakan komunikatif. Itu saja sih. Mana? Sumber pengakuan itu dari orang lain. Dari orang lain. Dari orang lain. Dari di luar diri kita. Kalau kayak tadi kasusnya, masa diakui sebagai orang gagal? Maksudnya itu, diakui sebagai orang gagal. Siapa yang mau gagal? Lah iya, sakit Mas gagal itu Mas. Harusnya itu kalimat saya Kak. Gagal yang sakit, gagal yang apa? Kalau Itu solusinya Kak. Makanya kan masalah siapa yang mau gagal. Sekarang oke,
kita diakui sebagai orang gagal katanya. Memang dapat pengakuan, tapi siapa yang mau gagal misalnya? Iya kan? Kan ini problem baru. Pasti gak mau, Mas. Katanya kan ingin mendapatkan pengakuan. Lah, tujuan pengakuan katanya tadi apa tadi? Biar ada relasi cinta, relasi hak setara, kemudian ada solidaritas. Justru mendapat pengakuan diakui gagal itu gak mendapatkan hak-hak yang tadi yang sampean sebut itu. Relasi cinta gak dapat, iya kan? 3 tahun lamanya Mas Banu itu mencari pengakuan sebagai manusia. Itu susahnya minta ampun. Iya. Apalagi sebagai mahasiswa misal. Masa diakui sebagai gagal menjadi manusia, kan tidak mungkin. Oh, yang kedua rahasia gitu. Karena gagal gak jadi disebutkan yang kedua. Setiap manusia, kalau bicara psikologi misalnya, akan kebutuhan manusia, kebutuhan rekognisi, kebutuhan diakui. Kenapa pengakuan itu dianggap suatu kebutuhan misal? Karena sulit untuk mendapatkan pengakuan, kan ya? Dan setiap orang pasti ingin diakui. Toh walaupun apa diakui sebagai orang gagal atau gagal diakui, kan beda itu. Gimana Mas Sobat? Gagal diakui dan diakui sebagai orang gagal, ya. Pernah berjuang enggak? Pernah berjuang tapi gagal gitu. Makanya relasi tadi itu mulai dari cinta, kesetaraan hak dan solidaritas itu susah untuk kita bayangkan. Misal dalam sosial sulit itu. Dalam sosial kita hari ini kadang masih rasis dan kita sentimen antar suku, ya kan? Masih sentimen antar suku. Ingat Sofan, ya itu cinta itu gak selamanya indah, Dek. Wasiat dari saya. Kata-kata terakhir. Setiap manusia itu membutuhkan pengakuan. Namun untuk memperjuangkan pengakuan tersebut perlu diperjuangkan mati-matian gitu. Yakni dengan kalau menggunakan teorinya Serhanit, menggunakan 3 cara ini untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga dalam pengakuan tersebut kita akan mencapai suatu tujuan, yakni kesetaraan dan keadilan atas beberapa hak-hak yang dari kita yang perlu diwujudkan. Itu mungkin terakhir dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.